Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olive. Saya ibu rumah tangga dan saya juga bekerja. Saya mempunyai 3 orang putra putri dan saat ini saya ingin berkonsultasi dengan Bu Mei tentang keberhasilan beliau bisa membagi waktu antara karir dan juga rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosmei, Mbak Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, baik, terima kasih. Ibu Rosmei, ini kita kedatangan tamu, Ibu. Beliau ini teman saya, ya teman seprofesi juga, sering berkegiatan bersama. Ini ada Mbak Olive yang ikut bergabung di konten kita, ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan Mbak Olive ini seorang ibu rumah tangga, Bu. Beliau ini memiliki 3 putra, tetapi beliau tetap gigih dalam bekerja, kesehariannya tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Sebagai perempuan tidak boleh lengah, tetap harus menjadi perempuan mandiri. Dari Mbak Olive mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Rosmei terkait dengan kesibukan Mbak Olive, mungkin ada kendala-kendala atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rosmei, karena Ibu Rosmei ini adalah pegiat perempuan emansipasi wanita, terutama di Kabupaten Jepara, Mbak Olive. Ada kesulitan-kesulitan mungkin sebagai pejuang perempuan? Silakan Mbak Olive. Assalamualaikum Bu Rosmei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Olive. Mbak Olive. Terima kasih, saya senang sekali dapat kesempatan untuk bertemu dengan Mbak Dinda, juga berbincang dengan Ibu Rosmei. Iya. Jujur saya baru ketemu ini, tetapi sempat tadi mendengarkan obrolan, saya ikut terinspirasi juga, Bu. Iya. Alhamdulillah. Jadi, saya dari kecil juga berorganisasi, karena itu sampai sekarang jalan. Ada beberapa memang yang saya kurangi kegiatan saya karena terkait saya harus ngerawat anak-anak, mendampingi membersamai anak-anak. Betul. Selama ini saya tidak merasa kendala besar, karena kebetulan saya didukung penuh oleh suami saya, termasuk diizinkan mengajar juga. Menurut saya adalah bagian dari ridho beliau. Saya mengembangkan diri, kemudian kontrol juga. Jadi salah satu mungkin yang bisa dianggap sebagai kekurangan saya itu tidak bisa naik kendaraan. Dan itu saya sengaja. Saya sengaja karena saya tahu kemampuan dan karakter saya sendiri. Kalau saya dicolke, itu saya akan jadi orang yang tidak tahu kemana-mana. Maka kemudian saya sengaja itu jadi kemana-mana di antar suami itu sebetulnya adalah salah satu cara agar saya dikontrol oleh beliau. Gitu ya. Niat mulia ya. Menurut Bu Rosmei sendiri, dengan kapasitas saya sebagai pendidik, kemudian saya juga di rumah juga sebagai ibu rumah tangga, itu apa yang harus saya lakukan supaya tetap imbang? Terima kasih Mbak Olive. Sore ini kita bisa berbincang-bincang, menjadi silaturahmi dengan baik ya. Begini Mbak Olive, menurut saya keberadaan Mbak Olive harus bagaimana Bu Rosmei, saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi pengajar. Apa yang dilakukan Mbak Olive itu sudah bagus, artinya menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anak sekaligus berkarya di luar rumah. Itu salah satu sebagian emansipasi yang dilakukan Mbak Olive sendiri. Pandangan saya, menurut saya yang dilakukan Mbak Olive sudah pas, namun demikian ada sisi-sisi lain yang harus saya sampaikan. Contoh soal, ketika Mbak Olive bekerja, meninggalkan anak-anak. Namun di luar rumah itu Mbak Olive tetap memantau anak-anak. Bagaimana, apakah sudah makan, apakah sudah belajar, apakah sudah istirahat dan lain sebagainya. Bahkan apakah sudah sholat, itu bentuk perhatian dari seorang ibu dari anak-anaknya. Jadi ketika perempuan
berkarir di luar rumah, kadang-kadang banyak yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anak itu bisa terjerumus di pergaulan, bisa karena gadget, karena sekarang banyak konten-konten yang tidak bagus ya. Meskipun sudah kurun beberapa waktu lalu sudah di blacklist, namun itu sudah dibuka kembali ya. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang sebelum usia dewasa itu bisa mengakses konten-konten tersebut. Jadi meskipun kita sibuk, meskipun kita bekerja di luar rumah, namun anak-anak tetap kita kawal agar anak-anak tidak tergelincir atau salah masuk di pergaulan. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya punya pos kampling, di mana pos kampling itu nongkrong remaja-remaja SMP. SMP ya? Saya menyapu, mungkin saya dianggap pembantu rumah tangga, dia nongkrong kakinya naik ke atas semua. Sambil rokok dan sambil mengucap kata-kata kalimat-kalimat yang nuwun sewu tidak pantas. Namun saya amati. Setelah itu saya ambil HP, saya rekam, saya foto. Saya dekati, saya edukasi. Kamu kalau seperti ini lagi di tempat lain atau di tempat sini, foto dan video ini akan saya bawa ke sekolahanmu. Saya akan mencari keberadaanmu, sekolah di mana, orang tuamu di mana. Setelah itu sudah tidak lagi terjadi di pos kampling kami. Lah, kenapa sampai remaja-remaja yang tanggung itu seperti itu, Mbak Olive? Karena mungkin mereka dibesarkan oleh keluarga yang broken, yang rusak nih. Mungkin dari keluarga itu tidak ada keharmonisan dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin seorang ibu ini tidak perhatian. Apalagi sekarang gadget ya, orang isinya cuma begini terus, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang sayang gitu. Terus atau anak tersebut memang terpengaruh oleh lingkungan, begitu. Jadi dari semua itu akan berdampak dengan rusaknya generasi. Ada yang masih remaja ini mengkonsumsi narkoba sampai masuk ke penjara. Gitu. Harusnya menurut saya, karena saya backgroundnya adalah hukum, jadi anak seusia yang 18 tahun ke bawah itu seyogyanya tidak mengalami atau tidak masuk atau tidak dipenjarakan, karena ada istilahnya restorasi justice. Jadi anak itu harus ke bawah itu tidak diberikan sanksi penjara. Karena apa? Akan merusak masa depannya. Masa depannya akan berhenti di situ. Padahal bangsa dan negara itu berawal dari settle-nya para remaja ini. Jadi tugas atau kokoh atau tidaknya suatu negara atau bangsa itu sebagian salah satu dari remaja-remaja ini, karena di pundak mereka membawa estafet begitu. Oleh karena itu saya menghimbau kaum hawa, meskipun sesibuk apapun anak-anak ini harus tetap dalam pantauan. Mungkin anak-anak itu tidak menerima sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Betul. Saya yakin itu tidak mendapat kasih sayang itu. Kalau anak mendapat kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya, saya yakin menjadi remaja yang baik. Betul. Begitu. Sepertinya anak-anak yang bermasalah di sekolah itu juga kalau dirujuk, dicari permasalahannya, ternyata memang timbul dari keluarga sendiri yang terlalu sibuk. Juga sibuk. Saya sibuk sama, tapi anak-anak saya alhamdulillah selalu dalam kawalan saya. Jadi ketika anak saya masih kecil, saya berhenti bekerja. Pekerja saya jalankan di rumah. Jadi sampai 5 tahun anak saya masih saya TTI. TK itu masih ngedot, masih netek saya. Itu luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang gini, saya mengajar dari mulai pukul 7 sampai rata-rata sampai rumah itu pukul 2-an gitu. Kemudian harus
harus memasak, makanan, hidangan yang terkecil masuk ke TPQ. Terus sisa waktu saya kan hanya sekian. Itu apa Bu yang bisa saya lakukan menurut Bu? Itu sudah, memang Mbak Olive sudah seharusnya melakukan itu dan tidak perlu mengeluh karena itu tugas sebagai perempuan sehebat apapun panjenengan tetap ngantar anak sekolah, menjemput anak sekolah, menyiapkan hidangan dan lain sebagainya. Itu memang kodrat seorang wanita dan kita tidak perlu itu menjadi beban, itu menjadi saya kok masih sudah kerja masih begini, kok enggak seperti orang itu. Jangan banyak mengeluh. Gitu. Saya tidak pernah mengeluh. Begitu Mbak Olive, selalu bersyukur. Kelebihan-kelebihan Mbak Olive itu setiap hari harus digali terus, harus dibangun terus, harus inovasi terus. Jangan saya sudah berhasil, saya sudah bekerja, jangan. Dan saya melihat sosok Ibu jadi kepengen seperti Ibu. Kira-kira gimana Bu? Saya pengen bisa sukses seperti Ibu ya? Pengen sukses seperti Ibu. Pengen sukses juga ini. Maaf, terima kasih atas sanjungannya. Menurut saya belum sukses Mbak Olive. Saya belum sukses. Masih banyak orang yang sukses. Cuman saya tidak, karya-karya saya, keinginan saya tidak hanya berhenti sampai di situ. Begitu, karena saya sudah merasa cukup ya, jadi waktu yang saya punya itu insya Allah mau saya dedikasikan kepada masyarakat, terutama kaum hawa, sesuai kapasitas saya. Amin. Dan saya tidak pernah takut apa yang orang statement kepada saya, begitu. Saya tetap harus berkarya. Apa kata orang cuek aja ya Bu? Kata orang apapun tidak masalah. Tidak masalah. Saya legowo, enggak masalah. Sekalipun itu menghujat atau bagaimana, enggak masalah. Menyakitkan enggak masalah. Iya, enggak masalah. Saya enjoy aja. Juga saya tidak punya sedikit pun rasa sakit hati karena statement yang negatif atau tidak membangun itu justru membuat saya bisa punya kontemplasi. Oh iya, saya salah. Saya minta maaf. Apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya tambah. Begitu Mbak Ali. Susah. Ya memang susah. Jadi orang kadang-kadang melihat seseorang itu kan masa sekarang ya. Kita orang itu tidak melihat bagaimana seorang Meme atau seorang Ibu Lasmini sebelum seperti ini rasanya susah sekali. Semua identik dengan kemelaratan, kemiskinan, kebangkrutan, hinaan, cacian, lain sebagainya. Semua komplit itu sudah saya ini. Namun saya tidak pernah berhenti sampai di situ. Jadi orang bijak itu ketika mendapat kritikan yang pedas, ketika mendapat hujatan yang luar biasa, enjoy saja, karena itu akan memperbaiki dalam kita. Gitu. Iya, kita bisa muhasabah ya. Iya. Jadi mengasah kita bisa mental kita ya. Muhasabah, mengasah mental kita gitu. Siapa diri kita untuk tetap kuat. Namun saya tidak pernah berhenti sampai di situ. Tetap terus. Baik Bu, ini inspirasi banget ya untuk kita yang Mbak Olive ya. Dan kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmei. Ada yang susah dilakukan, tapi saya akan coba. Dicoba. Enggak ada yang susah sebetulnya. Tidak ada yang susah. Dan kalau kita melihat ya sosmed sekarang, era digital saat ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk seorang ibu rumah tangga seperti kita ini untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa maju terus, untuk tetap kuat seperti yang Ibu Rosmei sampaikan tadi? Ya. Mbak Dinda, justru dengan kehadiran teknologi canggih masuk di dunia kita itu sebetulnya kita bersyukur sama Tuhan ya. Karena apa? Di situ itu semua dimudahkan. Seolah-olah kita dengan bangsa lain, dengan negara lain itu tidak ada sekat. Seolah-olah itu ada di samping kita. Namun demikian teknologi canggih itu harus kita manfaatkan dengan seksama atau dengan benar begitu ya, dengan bijak ya, betul, dengan bijak itu seperti konten TikTok. Jadi saya punya teman dari Jakarta, asli Aceh ya, dia punya konten TikTok yang ujung-ujungnya itu beliau bisa berdagang tas, ya.
dia bisa berhasil meraup keuntungan itu dari TikTok itu. Maka dari itu dengan adanya teknologi canggih dari luar itu harus kita manfaatkan dengan bijak. Kadang-kadang orang cuman dia males atau males memulai dari awal gitu dan tidak istiqomah. Iya. Ketika mendapat halangan dia sudah sampai stop di situ begitu. Bu, ini kita ambil suri tauladan dari di sini apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmei dan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang harus kita petik begitu ya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tetap bekerja meskipun punya anak yang lebih dari 2 begitu ya Bu. Ini banyak sekali kegiatan, repot banget kalau kita membayangkannya, tapi tetap ternyata pun Mbak Olive mampu begitu. Jadi apa yang bisa kita petik Bu? Yang kita petik menurut saya dari situlah kita mendapat satu kepuasan bahwa menjadi ibu rumah tangga itu unik. Jadi ya nggak gampang gitu. Nggak gampang. Gitu. Sebetulnya nggak sulit juga. Nggak gampang dan nggak sulit. Nggak sulit juga ya karena semua itu tergantung dari tekad, niat yang bulat gitu ya. Jadi tidak setengah-setengah. Tekad, niat, tekad, niat dulu, tekad, bulat. 3 itu kalau kita masih ada satu. Masih ada satu. Yang terpenting adalah gak neko-neko. Sebagai perempuan yang penting gak neko-neko. Terima kasih Bu Rosmei, terima kasih Mbak Olive, sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.